Halo YouTube, back again. Welcome back to my YouTube channel di Suprabiasus TV. Pada kesempatan kali ini, aku akan unboxing sebuah produk sepatu Converse All Star. Nah, yang paling pertama kita akan melihat boxnya, packagingnya. Di sini berwarna bata merah, berwarna bata ya maksudnya. Kemudian di sini tertulis untuk sizing. Sini size 43, Converse Black A-grade. Nah, A-grade itu apa ya? Kalau kita searching di Google Translate artinya seperti burung bangau ya. Jadi dia Black A-grade, black bangau ya, kemungkinan kayak gitu. Kita akan lihat. Nah, di sini produknya aku beli dari DKJ NSK ya. Tadi apa ya namanya ya? Tadi udah dibuka. Nah, produknya aku beli dari DKJ NSK Sus Bandung, Jawa Barat. Jadi ini produk yang aku beli dari Shopee, pengiriman melalui GNT Express. Oke, itu aja ya. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalam box ini. Yang pertama, kita akan buka. Nah, for information juga, ini adalah bukan produk original, ini merupakan produk mirror. Nah, produk mirror itu adalah produk yang detailnya sama persis dengan produk original ya. Jadi dia 1:1, termasuk detail-detail kecil itu sama ataupun mirip dengan produk aslinya. Di sini nanti aku akan bandingkan dengan produk asli. Ini adalah produk Converse All Star CT juga, tapi ini yang high warna putih. Nanti aku akan bandingkan sedikit apa perbedaannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan mendapatkan ya tote bag dari tote bagnya dari tokonya ya. Tapi di sini tote bagnya dari Vans ya, Vans. Ya mungkin mereka memang menyediakan tote bag Vans ini. Sementara kita belinya adalah Converse. Kita keluarin dulu. Kemudian di sini dia menyertakan gift card ya. Kartu ucapan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan telah berbelanja di toko kami. Jika Anda puas dengan pelayanan dan produk yang kami jual, mohon untuk berikan ulasan positif bintang 5 ya. Jadi seperti itu ya. Kemungkinan kartu-kartu seperti ini penting sih dimasukkan. Jadi orang akan tergugah ataupun ya merasa ada sesuatu yang lebih dari kita beli produk ini ya. Contohnya adalah ucapan terima kasih. Seperti ini. Ini penting sih. Sepele tapi ini aku apresiasi, sangat keren sih. Oke, selanjutnya mereka memberikan kaos kaki, sok ya, kaos kaki. Tapi kenapa diberi warna merah sama hitam ya? Ya mungkin karena kemarin aku belinya tidak memilih varian kaos kakinya, jadi bebas aja. Mereka tidak salah sih mengirimnya random, ya. Tapi paling tidak mereka telah memberikan sepasang kaos kaki yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada stiker DKJ NSK Sus. Nah, jadi stiker ini bisa kita tempel di mana yang kita mau. Ini sebuah yang keren sih. Kemudian susnya, paper bagnya ini adalah silika gel. Ini sangat penting ya. Ini jangan pernah kalian buang kalau kalian beli sepatu baru, karena ini sangat berfungsi untuk menjaga keawetan sepatu saat disimpan dan tidak dipakai. Oke, kita singkirkan dulu. Ini dia. Terus papernya tidak ada printing ataupun apa, polos saja, tipis juga. Nah, ini dia produknya. Wow. Keren ya. Oke, kita akan singkirin dulu ya. Kita akan singkirin ke sini dulu. Oh, yang paling pertama saat kita memegang produk ini adalah kita akan melihat bagian toe box-nya di sini ya. Toe box-nya mengkilap dengan warna broken white ya. Kita anggap seperti itu karena warnanya ataupun off white ataupun warna putih yang sedikit ke krim-krim gitu ya. Tapi aku anggap warnanya ini adalah broken white. Oke, selanjutnya kita akan lihat di bagian lidahnya. Nah, untuk produk asli biasanya coba lihat kalian di bawah sini ya. Ini ada contohnya gambar warna merah, Chuck Taylor nih, Athletic Shoes. Biasanya sebelah kiri tidak ada. Apakah benar ada? Ups, benar ya. Jadi memang ini produknya mirror banget ya. Maksudnya adalah produk yang sangat mirip dengan produk aslinya. Nah, kalian harus tahu produk KW itu ada beberapa tingkatan. Yang paling pertama itu adalah produk mirror. Terus KW Super, KW 1, barang New Inbox, BNIB seperti itu ya. Ada beberapa, tapi yang aku pegang inilah produk mirror ya. Jadi benar-benar sama dari segi ya seperti kita lihat secara visual aja ya sih. Kalau kita bandingkan secara material ya kemungkinan tidak, secara visual sih. Susunannya, posisinya. Contohnya seperti ini ya. Aku tidak tahu yang aslinya seperti apa, tapi paling enggak di lidahnya kenapa tidak ada pengaman lidahnya ya, seperti yang kayak tali sepatu gitu ya. Untuk masuk tali sepatu pengamannya dia bisa miring-miring ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian kita lihat dari tali sepatu, tali sepatunya kualitasnya oke sih, tebal ya, model flat tapi ini tebal.
model flat tapi tebal. Kemudian kita akan lihat di bagian insole. Nah, di bagian insole tulisannya dengan huruf kapital semuanya. Kita akan lihat apakah insole-nya bisa dilepas di sini. Oh, tidak ya. Jadi insole tidak bisa dilepas. Aku bilang cukup lembut. Kemudian di bagian heel pads-nya cukup kuat. Aku lihat seperti ini, cukup kuat, tidak mudah lepas. Kemudian di bagian heel strip-nya, oke. Di bagian heel counternya juga cukup tebal di sini ya. Heel counter, jadi dia membuat sepatu ini terlihat lebih kokoh dan keras. Oke, seperti biasa juga Converse di dalam dan di luarnya tetap menggunakan bahan kanvas, tapi kanvasnya sepertinya lebih lembut. Kemudian di bagian heel pads-nya, ankle pads-nya ada sih beberapa kekurangan ya. Jadi dia kerapiannya kurang, bisa dibilang kurang bagus ya. Masih ada potongan-potongan benang yang tidak terpotong dengan rapi. Kemudian dia di sini hanya disablon. Biasanya kalau untuk yang tipe seperti ini dia di emboss gitu ya, di emboss. Jadi dia seperti timbul. Untuk kualitas vulcanize-nya atau lem-lemnya terbilang oke sih. Tapi untuk kerapian sih aku anggap ini kurang karena masih kelihatan lem-lemnya. Lem-lemnya masih kelihatan, kalian bisa lihat. Jadi dia melebihi dari batas midsole-nya. Jadi dia kelewatan gitu. Tapi menurutku ini sih asik sih dengan harga Rp340.000. Untuk produk original dia harganya 2 kali lipat sampai dengan harga Rp800.000 ya, atau Rp790.000-an. Kemudian di bagian outsole kita lihat, outsole terdapat lem-lem yang kelebihan ya. Kelebihan, jadi dia terhitung tidak rapi. Kemudian di sambungannya juga, di sambungan midsole di sini dia tidak rapi. Tapi kita akan tes kenyamanannya seperti apa. Kita akan coba. Oke, kita kembali lagi. Nah, tadi setelah aku coba, aku rasakan memang size ini pas ya. Aku menggunakan size 43 dan sepatunya keren sih. Model seperti ini terlihat lebih tebal. Kemudian di bagian eyelet, lubang tali sepatu, terlihat lebih detail. Tidak ada yang pengerjaan yang tidak baik ya. Semua rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua rapi. Kemudian di bagian lubang ventilasi juga dikerjakan dengan rapi. Di bagian sisi kanan juga sama, pengerjaannya rapi. Untuk harga 340 menurutku secara pribadi ini sih worth it. Walaupun ada pengeleman-pengeleman yang kurang rapi. Itu sih di luar apa ya? Di luar penilaianku sih kalau untuk lem-lem yang kurang rapi. Yang penting dia pengerjaan material dan pemasangan bahan-bahannya itu rapi ya. Itu merupakan suatu nilai lebih kalau memang nanti pengelemannya dilakukan lebih rapi lagi. Di sini dia intinya sih kekurangannya pengelemannya aja. Tapi kalau untuk lubang tali sepatu, untuk lokasi eyelace-nya ya, maksudnya tempat lubang tali sepatunya itu rapi. Kemudian di bagian lidahnya juga rapi. Untuk penempelan tag size-nya ataupun label size-nya itu rapi. Kemudian di bagian ankle pads, walaupun ada beberapa benang yang potongannya kurang rapi, tapi terlihat oke. Ya worth it sih untuk diajak jalan seperti motor-motoran ataupun ya nongkrong-nongkrong gitu aja sih. Tanpa mengedepankan produk original ya, ini dari sisi kenyamanannya aja. Menurut aku sih ini worth it. Itu aja sih review dari aku. Mungkin ada beberapa kalian yang pernah belanja di toko yang sama, DKJ NSK SOS. Aku tidak ada di endorse ataupun apapun ya. Jadi intinya aku menyarankan kalian bisa belanja di sana dengan produk yang seperti ini. Mudah-mudahan toko itu tetap mempertahankan kualitasnya. Segitu aja dari aku. Thanks for watching. See you next time. Stay positive.